assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Comika, episode podcast terbaru dari Comika Podcast. Yoi. Jinglenya mana? Comika episode baru, studio bagus. Tadi nggak ada ya, dua-dua lupa. Tapi ini apa namanya? Apa? Ini kan kita ngerancang studio ya. Iya. Ketutup ya. Tuh. Jadi kayak Cuma ya, ngapain ya? Makanya gue bilang ketutup udah gua. sini tutupnya, Bang, gitu. Sama ini lu di sini juga ketutup. Sama. Nggak apa-apa. Lebih Itu aja kecil. ketutup Erwin. Oh iya gitu. Sama aja. Nggak apa-apa. ketutup. Tapi backgroundnya bagus-bagus, ada Iya, nggak apa-apa isiannya. Dibanding kemarin kan polos. Kalau misalnya lagi ketawa kan ngeliat. Lumayan lah. Kameranya mesti deketin dulu di sini, di atas kameranya. Oh boleh. Oh, kalau mau ntar gue Bisa nanti. Mungkin next kita Next, coba kita bikin. kita coba susun biar setnya Next. kelihatan semua. benar. Ini koper nggak kepake. Gak usah lu omongin. Kan enggak, fungsinya bukan itu, Bang. Gak usah lu omongin udah. Bang Mama jatuh, Bang. Aduh. Ah, Jadi di podcast Comika pada kali ini kita akan bahas soal persiapan seorang komika untuk menuju bikin special show, Bang. persiapan. Dan cerita. Kata lu ini impian-impian di saat special show nanti. Ah iya, jadi maksudnya itu semua halnya bakal dibahas. Karena kalau persiapan itu kan berarti di special show yang akan datang kita mau melakukan itu kan. Ya, dan- Kalau sedangkan kayaknya kalau untuk mencapai itu nggak bisa di yang akan datang, harus di beberapa tahun Enggak, nanti. mungkin maksudnya adalah persiapan spesial yang udah lo bikin. Persiapannya apa aja gitu, ya enggak? Tadi nggak gitu briefing ke Nggak juga. guanya. itu poin pertamanya. Poin Bener, selanjutnya kalau itu poin pertamanya persiapan misalnya personal branding lu, persiapannya kemarin kayak gimana. Iya. Nah, kedepannya sebenarnya lu mau pengen yang Oh ya, boleh. itu termasuk impiannya tadi. Ya, boleh. Begitu ceritanya. Nah, gimana tuh Bang Bari? Hah, langsung ke gua nih. Bang, gue takut Bang kalau jadi Apaan sih lu takut? takut salah lagi ngomong gua. Nggak apa-apa, namanya belajar. Erwin tuh termasuk orang cukup. Erwin dan Awe di sini tuh orang cukup punya persiapan yang cukup unik dalam show-nya gitu. Iya. Dari special show Iya, dua-duanya. selalu ada treatment Iya khusus. betul. Gue bikin empang waktu itu. Unik sekali kan. Gue melihara cumi-cumi. Lagi unik tiba-tiba apa tuh kita unik apa Iya, unik? lu punya treatment khusus. Iya. Apa terima khusus gue? Bang, Lah itu di pakai- pidato presiden ada si Iya, Biskuit. Biskuit. Oh, Dia ada. tuh ada itu. simfoni. Hah? Simfoni kan yang simfoni. Orkestra. Oh, iya, Orkestra. Bedanya apa ya? Beda simfoni itu. Padi. Padi simponi. Iya sih. Simponi. Si bego nih si Poni. Simponi tuh. Simfoni. Bukannya harmoni padi ya? Iya mirip. Goblok. Ada juga simponi. Ada kan? Ya udah Harus simfoni. sebuah simfoni Tuh. gitu. Tapi bukan padi sih itu. Itu Krisye. Iya itu Krisye. Krisya. Itu Ya, Krisye. mirip-mirip penyanyi. Iya benar. Iwaki juga penyanyi. Iya. Itu. Apa treatment pertanyaannya khusus. apa, Rin? Treatment khusus yang pengen lu tahu apa? Yang pengen lu tahu apa? Pengen tahu itu persiapan ada nggak? Lu tuh dari mana dulu nih mulai nih? Bebas. Dari Erwin. Pak Erwin tuh. Kemarin Kesini. sempat cerita tuh sama Pak Erwin, dia tuh Apa? pengen bikin show di GKJ. GKJ Kan Gedung udah. Senen Udah. Jakarta. Udah tercapai kan? Udah tercapai. Yang di Alinea. Yang di Alinea. Jadi tuh alasannya kenapa? Ceritain dulu maksudnya apa tujuannya gitu, Bang Awe. Apaan sih? Support Bang Awe biar gua kayak kelihatan terlalu bingung gua nih. Apa sih lu? Iya, ya kenapa lu milih GKJ? Iya, awalnya kan yang pertama tuh HMA itu di teater Bulungan. Bulungan. Itu gue suka karena belum tahu GKJ saat itu dan itu habis nonton Krishna Ruang Tamu. Iya, Ruang Tamu. Iya, jadi kayaknya standar komik-komik juga kebanyakan bikin show pertama kali di situ kayaknya. Bulungan. Berarti lu make di situ karena lu nonton Krishna Iya. dan sekarang lu pakai ruang tamunya Krishna itu. enggak gitu konsepnya, Bang. Enggak, bukan. Gimana? Gue pikir mau ada bantahannya. Oh, cuman gitu doang. Iya. Biasanya kan enggak, bukan. Iya. Terus. Nah, terus 2014 atau 15 gitu final Illusion Countdown. Final countdown. Anjing Dewa Judi. Cepet ya Bang Awe. Langsung masih batuk. Minum gak? Nelen ludah.
final tour Ernest Illuminati ya di GKJ. Oh. Kenapa sih orangnya pada? Kok suara lu kayak bapak-bapak? Kayak kakek-kakek gua. Iya di GKJ gara-gara nonton Ernest itu gedungnya pas masuk nonton tuh kayak megah banget gitu. Iya, teater banget lah ya. Teater banget. Dan itu kan old school ya, maksudnya udah lama itu Iya, tuh. gedung lama Dulu gitu. tuh Sri Mulat di situ. Oh iya. Ketoprak Humor. Iya, iya. Sorry, bukan Pendidikan Sri Mulat, Ketoprak Humor. Ketoprak Humor tuh dulu kayak aja dulu. Oh lu Oriental Bandits gak nonton? Oriental Bandits di sana juga ya? Iya GKJ juga. Iya. Gua Nonton. di situ kan. Nah tapi baru berasa Oh, kelihatan itunya megahnya. tuh iya di final. Ernest emang demen banget bikin di situ tuh. Iya, Seneng iya. dia di situ. Nah, Dia yang Oriental Bandit 4 kali ya, 4 show. Dua show. Dua show. Yang setelahnya itu Illuminati yang 3 kan? Tiga 3 show show, kan. Illuminati. Sama di situ juga kan. Iya. Iya. Situ Iya, soalnya ngeliat situ, wah kayaknya keren. Makanya coba nanya-nanya, ternyata dapat jadwalnya dan itu emang susah nyari jadwal. Iya, bener. Setahun lebih Iya, ngantrinya. setahun lebih ngantrinya. Iya. Tapi emang pengen keren niat banget di sana lu, Bang. Maksudnya enggak nyari tempat yang lain atau apa gitu. Modal nekat aja pengen ini gitu. Penonton mau berapa juga. Sikat. Iya sikat karena gua pengen di situ gitu. Gue juga pengen sih GKJ kayaknya. Ya ambil lah. Maksudnya nggak terlalu gede, iya nggak? Hah? Lanjut. Masa yang nonton 50 gila lu? Berapa? 5. Kayak lu di Subang. Iya, GKJ keren sih. GKJ asik sih. Kayak gua tuh rencananya tangan kosong itu pengen di GKJ, Win. Iya. Cuman karena ada pandemi kita nggak tahu. Harus nyari jadwal lagi juga kan. nyari jadwal Bisa dapat apa? Karena itu kalau gedung-gedung dari Pemda ya jatuhnya itu ya. Pemda apa Pemkot ya? Enggak tahu. Pempek. Gedung dari Pemda. Iya, kayak nyarinya agak susah kan. Kayak lu ngantrinya setahun. Dari setahun gua ngantrinya. Gua kan baru sekali ya bikin di Ketawa. Sebenarnya gue juga pengennya di GKJ. Cuman waktu itu ya karena susah kayaknya nyarinya dan kayaknya nggak nembus nih 400. Itu kan kapasitas 450 ya. Iya sekitar itu. Kayaknya gue nggak yakin nembus kayaknya nih 450 penonton gitu. Gue juga nggak yakin baru. Iya makanya apalagi karena gue tahu lu. Kayaknya Erwin dan gue kayaknya belum nyampe gitu jadi nggak berani ngambil gede-gede. Mungkin nanti setelah 2 tahun 3 tahun bikin spesial berturut-turut barulah berani. Oke deh kayaknya bisa dah gue di sini gitu. Pengennya gitu. Tapi duluan Bang Erwin kayak bikin spesial dari lu yang personal branding. Oh iyalah, Arun mah HMI udah tahun berapa tahun? HMI Yang Alinea. maksudnya. Oh. Iya duluan gue. Gue Erwin Februari, Harry Maret. Oh, gitu ya. Kalau lu Rin? Apanya? Kalau pengen bikin show di Jakarta pengen di mana? Gue baru lihat itu yang Bulungan sama yang di ini. GKJ. Oh lu belum pernah lihat teater besar ya? Teater besar tempatnya ini ya. Gilbas. MB atau MD? Iya, MD Masake Masake. Masake Bangsaku, Ernest yang terakhir, setengah jalan. Oh, yang Bang Gilbas itu yang Gilbas. panggungnya dari bawah tuh. Iya. Tuh pengen tuh yang kayak gitu. GKJ ada kayak gitu Rin. GKJ ada. Ada. Oh iya ada hidroliknya juga. Ada hidroliknya. Kemarin nggak Hidrolik dipakai. mobil gua nggak tapi. pakai. Buat naikin mobil. Udah naik. Kayak gitu, Habis itu naiknya. dicuci steam. Cuci salju. Gue mau pakai itu cuma nggak pede ada yang tepuk tangan ntar udah keren-keren naik ini sambutannya Gua- biasa aja kan malu gitu. Biasanya tuh kalau spesial show kita tuh karena yang nonton emang pengen nonton kita kan, pengen tahu itu show kita gitu. Jadi apalagi perlu tahu lah penonton Indonesia cukup apa ya apresiasi Apresiatif. apresiatif gitu ya. Maksudnya kayak kalau komik gak lucu aja kalau open mic Yuk, ya, semangat yuk. apalagi nih show lu pasti biasa sih ini sih lebih ini. Salah dicoba lagi. Nah terus lu pengennya di mana? Gue tuh kalau misalnya di hidrolik di sorry, di GKJ itu ada hidrolik. Kayaknya gue pengen di GKJ karena habis nonton Bang Erwin tuh kayak Oke juga ya tempatnya iya, ya. gedungnya itu bukan gedung yang datang nonton terus lihat ke panggung aja gitu. Kita ngeliat sekitar itu kayak Bangunannya wah, oke. Iya, teater terus kayak ada jiwa seni panggung apa ya namanya ya? Artis. Artistik, Emang panggung artistik. seni soalnya. Iya, Jadi lu pengennya gara-gara hidrolika doang. enggak, Bang. Bukan karena hidroliknya doang. Hidrolik itu mendukung tempat itu jadi kayaknya keren tuh kayak gitu. Kalau bisa habis itu kan ada konfeti yang gitu. Iya. Mungkin, tapi ya belum tahu juga sih. Bisa. Bisa. Siap gitu. Nah kalau lu pengennya gedung di mana? Sebenarnya pengennya kalau di Jakarta itu kan tadi lu bilang pengen teater besar.
GKJ juga pengen. Iya, Tapi sebenarnya rencananya yang tour selanjutnya itu tangan kosong itu di GKJ ya rencananya. Cuman kayaknya gue pokoknya pengennya tangan kosong tuh tour. Nah kayaknya pandemi ini nggak bisa tour. Ya udahlah, berarti mungkin tangan spesial kosong. aja. Kalaupun gue bikin spesial tahun ini berarti bukan tangan kosong. bukan tangan kosong, judulnya beda. Iya, karena tangan kosong gue pengennya agak spesial lah gitu. Iya, itu emang nama yang udah disiapkan dari lama ya. Oh iya, gue baru inget dari lama kan Bang ya, tangan kosong ya. Lo mengulang ngomongan dia doang anjing. Gara-gara Bang Bari bilang, Iya, itu mau saya dijelasin lagi. Enggak, gue kebayang lu pernah bikin poster gitu tangan kosong gitu kan, spesial Bang Awe. Iya. Terus tiba-tiba gue lupa, terus ada pidato presiden. Nah gue pikir spesial lu itu yang pidato presiden gitu. Enggak tangan kosong. Itu kalau lo buka lu cari lagi itu posternya, itu udah tulisannya jangan ditanya kapan, nggak tahu masih lama gitu. Terus naikin poster aja dulu. Gitu. Tapi Nah, gue nggak tahu sih ya, gue nggak punya kayak Panji kan punya ya kayak Iya, habis ini mau ini udah mau planning. ini. Tapi mungkin kalau salah satu yang gue pernah manggung kebetulan, tapi acara corporate stand up, dan gue anjir nih seru juga ya bikin show di sini, itu ini sih JCC sih. wah, JCC juga oke Iya, sih. kayak tempat apa ya, tempat hall indoor yang menurut gua gede dan proper gitu. Iya. Kayaknya gua kalau cita-cita gedenya di situ. Jadi kayaknya kalau udah mentok di situ, Udah. mungkin gua nggak perlu naik lagi gitu. Nggak Gua perlu bikin di situ. kayak Panji ke Istora gitu. Nggak perlu, kayaknya gua ya bikin di situ aja terus. Gitu. Terus-terusan. Kalau gua ya kayaknya ya. 5.000 ya JCC. 5.000. Iya, 5.000. 5.000 penonton itu sih, wah, seru banget sih. Sesuai sama penonton lu di Subang. Iya, gua Beda juga ribunya aja, limanya mah sama. Sesuai lah sama harga tiket. Emang harga tiket lu di Subang 5.000-in? 25 ya? 6,5. Oh, beli mahal. Iya. Ada 1,5-nya. Ada kembalian 500. Itu sih gua, kalau gua nggak tahu ya, nggak Iya, punya terlalu karena ya, dan itu pilihannya kan nggak banyak lagi pilihannya, kan, nggak di banyak. Indonesia apalagi. Kalau yang gedung yang proper itu ya, grupnya Taman Ismail Marzuki Taman ya, Ismail. GBB gua udah, teater besar gua belum. GKJ, GKJ gua belum. teater kecil. Teater kecil gua udah, tapi bukan stand up. Stand up udah. Oh iya, yang iya. Terus itu yang proper kan sama ini kemarin Ciputra. Oh, Ciputra Artpreneur juga oke tuh. Gua Ciputra gua happy banget itu di situ. Nah, Panggungnya enak banget. Kapasitas berapa sih? Sama kayak teater besar 1.200 1.300-an. Yang gue pengen di sana cuma nggak pede orang. Enggak, tapi harganya sewanya juga lumayan memang. Mahal. Lumayan itu. Lumayan 3 mahal. batang emas. Hah? Bayarnya nggak pakai uang, pakai emas. Udah pakai emas hasil tambang. Dan emas harus harus batangan gitu. Kalau emas kalung gitu batangan, harus batangan. Jadi langsung dikasih plok-plok gitu. Itu oke tuh. Sewa gedung gitu. Ciputra Artpreneur. Iya. Lu rencana mau di situ? Pengen. Tapi kayaknya lebih ke JCC juga sih. Finalnya tuh kayak udah kayaknya iya standar JCC untuk sekarang ya. Show siapa Bang? JCC Bang? Panji. Yang mana? Pragiwaksono. Lagi Waksono. Oh iya. Itu JCC. Iya. Itu. Tapi GKJ sih gue pengen. Jadi kayak punya cita-cita suatu saat pengen manggung di GKJ. Entrance-nya masuknya naik motor. Wow, Kan Kang Soleh juga naik motor kan, tapi iya. Matic. Gue pengen naik motor gua sendiri gitu. Gitu. Emang biar kayak Undertaker aja cita-citanya. Masuk ke panggung berarti. Masuk ke panggung pakai motor, brung. Terus udah. Nah, untuk panggungnya lu punya ide-ide lain gak sih, kayak kalau di luar tuh kan ada yang di tengah gitu, yang di sini juga ada yang di tengah. tengah iya, maksudnya? di sini juga ada di tengah maksudnya gitu. Maksudnya di tengah. panggungnya Oh, lingkaran. Ernest di tengah, Gitu. Panji Iya. besok di tengah. Ini kok Ernest kan Happiness di tengah dia. Sarbini di Sarbini. Iya. Lu Enggak, gue pengen kayak gitu aja udah. Panggung satu, penonton ngadep ke sana semua. Jadi nggak usah ada yang belakangin penonton. Masuk pakai motor. Udah. Cukup kayaknya gue mah. Karena kan kalau di Smackdown itu di tengah, Bang. Biar lu Ya kayak tapi kan gua kan maunya stand up bukan mau Smackdown. kalau disamain Kecuali gua naik panggung mau ngebanting orang nggak apa-apa dikelilingin. Menarik tuh, menarik. Dah, maksud gua tuh kalau kayak gitu. menarik tiba-tiba lu. Gua nonton stand up Bang Awe yang di stand up fest yang Oh. kan Bang ya. Nah, itu pertama kali nonton Bang Awe yang materi manajemen makan mie gitu. Yang muter berarti yang hall basket ya? Yang Oh stand enggak up deh, fest yang berapa kedua ya? juga, yang kedua juga 2013. melingkar.
Yang terakhir doang kan yang cuma satu. 2013 2015 di itu apa 360. Iya. Panggungnya. Itu cita-cita tuh anjing. Kira-kira lu bakal bikin kayak gitu gak, Bang? Enggak sih, 360 itu capek. Karena kita harus ngelayanin semuanya kan, enggak. Iya. Harus madep sini benar. Kalau enggak kasihan penontonnya gitu ya yang capek, kecuali kalau ada mesin yang bisa muterin sendiri ya jadi Jadi kita diam aja. Masih tahu nggak? Tapi kita udah begini. Maksudnya kesini. Gitu. Yang paling susah kalau briefing orang, Mbak namanya siapa? Jadi geser. Harus muter dia briefing orang. kalau ada suaranya ting ting Kayak mainan yang diputer itu. Enggak gua. Tapi gue pernah punya cita-cita gini. Gue kan suka banget band-bandan ya. Oh iya. Apa sudah apa? Enggak, lu kayaknya pernah cerita Ya itu. apa? Ya lu enggak tahu. Opening. Gua enggak pernah cerita sama lu. Masa sih? Gue pengen pengen punya show juga yang temanya tuh emang band-bandan. Maksudnya tuh kayak panggungnya kayak panggung band dan mungkin outdoor karena mungkin lo akan ngerasa ntar suaranya gimana ya, tapi gue pernah ya nonton acara konser gitu, terus gue nonton cukup jauh gitu ya, terus suara MC-nya tuh nyampe ke gue dan gitu, dan nggak jelas nggak delay gitu ya, dan menurut gue tuh jelas gitu. Mungkin permasalahannya akhirnya bukan suara gue ke dia, tapi suara ketawa mereka ke gue, mungkin itu ya permasalahannya. Tapi gue nggak tahu sih, kayaknya seru deh ya, walaupun mungkin mereka duduk outdoor, terus panggungnya kayak panggung musik gitu, guanya ada ampli apa segala macam gitu, pengen tuh cita-citanya. Dan mungkin ya nanti ada band-bandnya juga. Gue pernah denger, nah ini yang gue pernah denger tadi, kayaknya lu tuh kayak ada cita-cita manggung, tapi opening musiknya biasa kan dari MP3, ini tuh yang band beneran main, jadi terus ngebuka tapi ada bandnya di belakang mainin dia masuk. Ya itu gue pengen banget. Sebenarnya sih nggak terlalu sulit ya sebenarnya, asal duitnya kan. Cuman gue pengen nyarinya yang panggungnya agak terpisah, itu yang agak sulit. Jadi maksudnya misalkan ini panggung gue, bandnya tuh di sini. Jadi ini tidak mengganggu gue. Jadi kayak dia main, ngiringin lo masuk. Pas terakhir udah bagian-bagian akhir yang bagian gue ini kebuka atau apa gitu, baru gue nongol di situ gitu. Tapi itu keren banget sih kayak kalau talk gitu. show gitu jadi bentuknya, Bang. Talk show apa ya? Talk show Jimmy Fallon yang Dia kan ada panggung sebelahnya band. Ada band gitu. Oh iya bisa. Tapi panggungnya lebih gede lah, nggak kayak panggung Jimmy Fallon. Iya, maksudnya Itu kan kan kayak gitu. Iya, bandnya di samping. Dia dikit panik tuh. Enggak, gue nggak menyudutkan, tenang aja. Lu nya nggak usah. Karena gue mikir talk show, gue mikirnya ini talk show. Gitu. Talk show apa maksudnya gitu? Iya kayak gitu sih kalau impian gue. Tapi gini loh, lu pasti tahu juga lah, tiap panggung tuh punya rasa yang berbeda-beda gitu, dan harus diakui panggung deket kayak Ketawa itu rasanya juga enak. Itu juga banget, enak. bro, Intimate. intim banget. Tapi akan berasa kurang spesialnya nggak sih maksud gua? Secara venue, karena menurut gue pribadi Ketawa bagus, tapi comedy club gitu. Iya memang, tapi maksud venue pertunjukan. Betul sih, tapi maksud gua gini, pada akhirnya tergantung lu pengennya seperti apa. Maksudnya temanya apa yang lo omongin atau apa tujuan lo kayak gitu-gitu, menurut gua berhubungan juga. Itu menurut gua ya pada akhirnya itu ngerasa happy aja. Dan gini loh, panggung kayak Ketawa itu maksud gua bukan berarti, kan bisa aja panggungnya bentukannya kayak gitu tapi kapasitasnya lebih banyak. Yang intimate begitu tapi mungkin 300 orang gitu. Maksudnya posisinya seperti itu ya, deket banget tapi 300 orang itu kan juga menurut gua salah satu. Karena gini, itu nggak hanya di stand up, di musik pun menurut gua gig terbagi dua, antara gig yang emang dekat, ya kan, band-band underground gitu kan dekat kan, iya. Itu yang sampai teriak-teriak penontonnya ini, sama band yang emang gig yang gede gitu. Nah itu ya dua hal itu memang sesuatu yang berbeda, dan mungkin pada akhirnya gue memilihnya akan tergantung dengan tema gue apa. Bahasan. Kayak kemarin pidato presiden, gue cukup beruntung dapat panggung yang menurut gue cocok banget. Itu kalau dilihat lo foto atau lo lihat di videonya ada di digital downloadnya di Comika.id. Itu iya kayak beneran acara PBB gitu, podium ada gitu. Podium, ada panggungnya tuh panggung begitu gitu. Jadi
gue ngerasa alhamdulillah cocok nih gitu dengan apa yang pidato presiden apa dengan konsepnya masih masuk. Konsepnya masuk gitu. Pada akhirnya menurut gue itu juga harus jadi pilih itu bagi gue sih ya, tapi gue nggak tahu, tapi buat gue tuh akan jadi pilihan gue mau konsepnya apa. Lu Win? Iya. Pengennya seperti apa? Cita-cita kan tadi udah semua nih, cita-cita pengen kayak gimana? Dia belum. dia baru gedung. Kalau lu cita-cita pengen show-nya kayak apa? Itu 360. Oh, lu mau yang di tengah gitu? Ya. Oh, tong setan. Penontonnya naik motor. Kasih 2.000 anjing. Iya, cita-cita ya di panggung tengah. karena Ernest. Karena atau gua karena belum pernah nyoba. Oke. Dan penasaran pengen kayaknya ya suatu saat mudah-mudahan ada ke sana gitu. Sama pengennya openingnya Silon Seven, Bro. Bisa. Ya, bisa. Ya, cuma nggak tahu bisa atau enggak kan. Bisa lah, lu ceritain aja soal show lu di Subang. Pasti kesian kan dia kan. Oke, gue bantu deh. Bisa asal duitnya ada mah. Iya. Tapi gue gini men, gue kalaupun gue pakai opening act band, gue nggak akan gue kasih tahu itu di poster. Oh iya. Gue nggak akan membiarkan orang datang ke situ untuk nonton bandnya. Itu keren-keren. Biarkan tuh jadi surprise kayak yang datang aja. Ya. Kayak lu datang lu ada Silon Seven kan gitu itu, anjing juga nih gitu. Tapi lu udah bilang. Iya. Udah, nggak apa-apa kan lu bilang di sini Silon Seven nanti pas Padi boleh, tim lo. Opening lu tim lo. Itu kan lu udah bilang nih lu mau ada Silon Seven ntar special sensor gak ada siapa-siapa. Dibohongin. Stand up normal ternyata. Katanya Silon Seven. Lu kan nunggu gitu kan. Oh, Silon Seven terakhir nih. Gitu. Penutup nih, closing nih. Terima kasih saya. Silon Seven. Ada orang nyapu gitu. Lagi mic nih. Iya, tahu-tahu lampu mati tek gitu. Ini lampu dia mati. momennya. Iya. Sama gue banyak ini sih, kalau gue banyak ngayalnya tuh justru dari segi apa ya namanya tuh ya, inian panggung gitu, apa sih namanya ya? Dekor panggung. Dekor panggung, apa sih namanya? Bentuk kayak panggung. LED lah. Oh, gitu iya. Karena gue bener. biasa nonton konser tuh ya, gue seneng ngeliat band-band yang konser keren. Visualnya Ya, ini visualnya VJ-nya itu. itu, visual jokinya itu. Enggak itu juga mainin panggung kayak Slipknot itu kalau panggung tuh gila tuh, kadang-kadang dia pernah manggung di mana gitu, panggungnya tuh didesain kayak kuburan gitu, kayak gitu-gitulah. Iya, dekor berarti. Merah apa terus ada ini terus apa namanya si Metallica juga begitu, Iron Maiden juga bahkan dia punya kalau tur kemana-mana bawa panggung sendiri. Iya. Terus ada robotnya gede apa gitu-gitulah. Banyak lah Coldplay yang bawa bunga-bunga. Iya, yang ini ganti ini, ntar setnya ganti, ya kayak gitu-gitu. Nah, gue nggak tahu ya bisa diaplikasikan ke stand up atau enggak. Iya. Tapi kalau ngelihat Kevin Hart yang waktu itu pakai api-api sih harusnya bisa. Oh, yang terakhir ini Irresponsible itu. Bukan. Sebelumnya, Bang. Sebelum Yang ada. pakai Oh, api-api. gue tahu yang dicerita soal ikan hiu ya. Api. What now? Iya. Lupa gua. Antara Pokoknya- what now, what next. Pokoknya Iya. itulah. What next dia? Bukan What Next dong, What Now sama yang Hah, What Next dia? What Next show-nya Grow bukan? Up. Grow Up apa gitu? Ada what next Kevin Hart juga. Enggak, What Now. What now? Ya udah. Wasai. Pakai lah udah. Nah, lu belum jawab. Oh, gua Rin belum jawab. Gua tuh- Cita-cita. Nah, itu tadi gua tuh sebenarnya yang kayak Bang Awe tadi, gua tuh pengen punya spesial. Nyamain aja lo. Dulu Bang Awe sebelum lu gua tuh Ini orang itu tau gak pernah ada yang ngomongin, kayaknya lu sebenernya beneran ya Marin. komen ya. Ketahuan we. Gue bilang enggak, gue mah enggak kita. Ternyata semua. Orang gitu. Udah bener gua desain gua. Jangan dong. Iya, enggak ini Bang. Apa tadi kan bingung gua. Lu panggung, cita-cita lu iya. kayak Awe. Gua tuh pengen yang stand up tapi gua main media, visual di belakang. Hasan Tiba-tiba- Minaj. Hasan Minaj. Oh, kayak Hasan Lu Minaj. pernah kita pernah ngobrol kan ya? Iya, Lu iya, mau Ini alih- tadi ngobrol. Lu pernah ngobrol. Ini tadi ngobrol. Iya. Enggak, gua pernah ngobrol sama Bang Erwin Iya tadi juga ngobrol. Oh. Ngobrol sama Bang Erwin sebelumnya.
Di saat Bang Erwin pengen menyelenggarakan Alenia, datanglah konsep gimana kalau bikin kayak Asaminas. Gue juga pengen kayak gitu tuh. Jadi gitu. main-main LCD. Iya. Cuma kendala di budget. Karena kan harus nyewa itu mahal banget. LCD mahal, lu main LC aja dulu. LCD. Iya, LC kadang-kadang 300 masih dapat satu. Kalau LCD mahal. Jadi lu perlu 5 300 kali 5. Antara lu main LC atau main CD. Nah, dua itu. Iya. apa tunggu bentar. LC itu ya ada lah, nanti lu googling aja. Atau lu tanya. Tahu nonton di forum Ayah Nakal ada digital download. Betul. Oke. Forum Ayah Nakal ada pembahasan soal LC. Di comika.id. Di Ini orang comika.id. lama iklan mulu. Atau kita bikinnya nanti satu episode iklan semua. 30 menit. Bisa. Terus. Ya itu dia pengen kayak LC. Bukan Bang, ada medianya, nggak cuma visual, tapi gue mau yang ada audionya juga. Ada misalnya kalau gue stand up materi apa gitu, terus warna panggungnya berubah. Iya, kayak Hasan Minhaj persis, Minhaj. Homecoming. Jadi itu kan berubah semua ketika dia lagi ngomongin sesuatu, dekor panggungnya berubah tuh. Bukan dekor, dia ininya main warna. Iya, lampunya berubah gitu, Jadi LCD-nya materi- berubah. Kalau materi lagi dia ngomong sedih, lampunya redup. Nah, iya kayak gitu tuh. Terus Udah lagi marah-marah keluar api-api. siapa ya yang pakai musik gitu, siapa? Bobenham gitu. Gue tuh pengen punya stand up spesial yang menggabungkan audio dan visual dalam satu panggung gitu. Tapi ya nggak tahu kapan kalau ada. Ya kan duitnya. cita-cita. Iya, kan iya kita benar. lagi ngomongin cita-cita. Iya Bang. Iya, salah. Benar, siap. Gitu tuh maksudnya. Jadi Bang Bari gimana? Kan udah tadi gue pertama naik motor masuk. Pengen kayak Undertaker persis gue udah gitu doang. Tapi nggak di tengah kan? Enggak, maksudnya masuknya doang. Kayak gitu. Undertaker keren gitu. Ada Ken-nya juga. Kayaknya jadi opener. Kayaknya jadi opener. Undertaker kan biasa ada Ken. Iya, tapi kan Undertaker kalau masuk panggung kan sendiri nggak berdua. Nah ini deh, lu pernah nonton stand up spesial siapa sehingga lu berkeinginan jadi pengen punya stand up spesial juga gitu? Oh, gue nggak karena lihat stand up spesial orang luar ya, malah yang ya karena ngelihat teman-teman udah pada bikin spesial aja. Oh gitu. Malah jadi kayaknya udah waktunya dia bikin gitu. Iya. Kalau lu Bang Erwin? Iya sama. Lu beda dong Bang. Lu kenapa gua harus beda? Lu beda dong. Apa pertanyaannya apa tadi? Apa yang membuat lu pengen bikin stand up spesial? Karena kan dari awal di materi stand up pidato presiden tuh lu juga bilang tuh males tuh orang suruh stand up Bikin spesial dong. Gue bikin lu nggak ada gitu. Gua sebenarnya kalau yang ngomongin pidato presiden ya, sebenarnya kenapa gue bikin pidato presiden adalah karena Jikompes. Beneran, jadi gini, Jikompes itu kemarin kan di Jikompes itu sebenarnya gue kan bagian dari dalam tanda kutip panitianya lah ya. Terus kita meeting terus kayak ada si Mas Indra bilang gue pengen ada namanya The Chosen One di Jikompes. Di mana itu adalah satu komik kita pilih, dia tampil 1 jam lebih. Spesial lah. Spesial di situ. Kita pilih nih, dia layak dapat panggung ini. Oke, kita pilih lah tuh orangnya. Kita cari orangnya. Oh, ini, Boris, ini G, gitu-gitulah kita cari ini terus. Sampai beberapa kali belum ketemu, ada yang lagi nggak bisa apa gitu-gitulah macam-macam. Sampai tiba-tiba kita lagi bingung terus Mas Indra ngomong gini, sebenarnya gue ada nih satu orang yang menurut gue cocok gitu. Terus itu kan ada Mo Sidik juga di situ. Terus tiba-tiba Mo Sidik ngomong gini, saya tahu Mas, dia kan iya nih gitu. Dia bilang ke gua. Wah Mas jangan saya Mas gini. Udah nggak bisa lu harus udah gini. Ya udah akhirnya udah. Lo. Nah gue tuh kan belum pernah bikin spesial gitu. Terus tahu-tahu gue bikin spesial atau 1 jam show itu di Jikompes. Nah ini sebenarnya gue gak enak juga ngomong. Tapi dalam tanda kutip gue agak gak rela sebenarnya spesial pertama gue di Jikompes. Akhirnya gue bikin pidato presiden. Ya. Seminggu sebelum Jikompes. Iya. Gitu, at least gue udah punya spesial sendiri gitu loh. Yang dan ya akhirnya jadi gue bisa dalam tanda kutip gue jadiin digital download juga. Betul. Gue jual gitu ya, maksudnya gitu loh. Kalau Jikompes mungkin nggak bisa. Gitu, akhirnya itu yang membuat gue, makanya gue ngerasa memang kemarin tuh gue masih agak kurang persiapan dari diri gue gitu. Gue ngerasa, aduh gue kurang ya gitu. Maksudnya kayak
tadinya tuh gue pengennya kayak 70% materi gue baru gitu. Iya. 70 atau 80 gitu. Gue juga ini, gitu tuh. Ini sekitar 50 lah, setengah-setengah lah ini. Iya. 50% lah kayaknya gitu. Ya tidak ini aja, pengennya gue orang lebih banyak yang tahu yang barunya gitu. Iya. Itu sih gue jadinya pada akhirnya gue gara-gara itu sebenarnya. Nah tapi memang ada hikmahnya bahwa akhirnya gue ngerasain dan jadi deh gue bikin lagi gitu. Jadi jadi lebih apa ya? Mungkin lebih berani. Ya, gitu lebih ya udahlah udah dan kemarin beneran test case kayak kemarin gue tuh nggak promo. Gue nggak ada promo ngapa-ngapain kayak Panji nyuruh gue lu promo aja ke YouTube ini. Iya. Nggak usah dulu gitu. Terus manajer Angga juga nanya kan kayak lu mau ke radio mana? Kita promo radio gini. Nggak usah udah kayak. Maksud gue pengen tahu kalau gue gini tuh kayak gue seberapa kayak gitu. Gue jadi beneran gue tes case aja nih gimana nih gitu. Dan itu 2 minggu sebelumnya ada Jambore juga. Oh iya Jambore. Iya benar. 2 minggu habis itu gua seminggu kemudian ada Jikompes. Jadi memang dengan kondisi seperti itu gua ngebaca gitu kayak gimana. Tapi syukurnya sih gua secara show dalam artian tampilan apa segala macam gua cukup puas sebenarnya. Puas lah, bagus sih kalau menurut gue bagus sekali. Dia nggak promo aja ramai. Iya. Kita promo kemana-mana tetep. Anjing. Gitu Bang jawaban yang panjang tadi Bang. Iya, kalau gue sih untungnya kan nggak promo banyak juga sold out kan. Emang 90. Ya sold out lah. Masa 90 nggak sold out kebangetan Tapi juga. menurut gua banyakan penonton lu deh kayaknya. Hah? Alinea? Banyakan lu, Bang. Enggak lu berapa Alinea? 200. Lebih 250. Si UMI? Sama segitu juga. Ya gue segitu. Hah? Ya gue kan Pidato presiden. nggak sold out. Iya, Awe nggak sold out tapi di atas 250. Iya, di atas masih. Sekitar 270 280. Hampir 300. Benar. Seingat gue. Gue nggak sold out. Maksudnya kerja keras gua jualan tiket sangat-sangat. Iya, kemana-mana ya. Tapi kan beda usahanya. Maksudnya nama besar juga berpengaruhin gitu-gitu. Iya. Setuju. Ya gitu sih. Tapi ya ternyata yang ngebantu dalam artian kayak, oh ya jadi gue jadi tahu, jadi ngerasain gitu. Jadi ya lebih berani lah. Mungkin itu juga yang lo rasain kenapa jadi lo bisa berani bikin Alinea karena udah ngerasain juga kayak, oh gini kok senengnya dan memang harus bikin sih sebenarnya kayak ngerasa gitu. Cuma gue juga nggak bisa bilang kayak ke semua komik harus bikin ya mungkin ngeliat berbagai macam juga kan tapi lu sebenarnya bisa memperkecil skalanya gitu maksud gua ya nggak sih jumlah skalanya maksud gua gini loh kalau lo bikin show lo bukan maksudnya lo mungkin gua belum punya nama besar atau apa terus lo bikin show ya lu ngerasa lu bisa ngebawa berapa orang gitu. Iya. 50 orang bisa nggak? Gitu. Ya udah kalau bisa udah bikin aja gitu. Dan kan. kalau orang normal kayaknya 50 sebenarnya nggak sulit amat. Ya sudah lu punya temen nggak sih gitu? Iya benar. Nggak sih? Benar. Punya temen nggak sih lu? Temen punya yang mau beli tiket mah nggak mungkin nggak ada. Iya itu kan tergantung lu dan pertemanan sebenarnya. Dan minimal teman-teman komik juga pasti support. Iya. Itu sih. Nah itu dia pembahasan kita sangat serius sekali ya. Gak apa-apa. Maaf ya. Nggak serius itu. Nggak itu serius. cerita namanya. Oh iya gitu. Jadi pesan di podcast ini lebih kayak ke komika-komika yang nonton juga. Kalau misalnya bikin special show jangan lupa lah ditaruh di comika.id. Gokil. Bener kan? Iya bener. Bener dong. Jadi kalau bikin show direkam jangan ragu-ragu. Jangan Maksudnya, ragu-ragu. Jangan takut nanti nggak ada yang beli. Benar Belum tentu. sekali. Erwin aja ada yang beli. Kok nadanya gitu? Enggak, yang WMI kan dia tuh Ya paling kenapa nggak pede. pakai aja? Iya kok Erwin aja. Soalnya Erwin paling nggak pede dulu waktu Iya. sebelum UMI-nya ditaruh di Comika ID tuh. Dia tuh bener-bener nggak pede karena dia ngerasa gua ngerekam ini tuh bukan untuk dijual awalnya, untuk pribadi aja. Gua pernah bikin ini 1 jam. Jadi rekamannya tuh cuman kamera 1 nggak pakai lighting yang jelas, audio juga bawaan kamera. Terus di tengah-tengah ada kameramennya ganti baterai ngomong suaranya masuk ke kamera. Akhirnya di edit gimana caranya biar suara ini nggak begitu kedengeran gitu. Akhirnya terbukti banyak yang beli gitu dengan kualitas rekaman seperti itu. Tapi setelahnya di Alinea Alinea, makanya karena udah tahu MI gini dan bisa dijual makanya lebih proper. Itu dia makanya lebih baik kita memulai daripada tidak sama sekali. Bagus. Wis quote of the day. Terima kasih. Itulah dia podcast Comika kita udah Bang, udah 34 menit 49 detik 50 detik dan
Saya Jangan lu bacain dong, kalau lu bacain ntar pas orang enggak segitu durasinya. Oh iya, maaf. Tidak usah. Itu di-cut. Gitu. Akhirnya saya Reda Darmawan pamit. Awe pamit. Saya Bari pamit. Erwin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa beli di comika.id. Jingle podcast Comika Closing. Comika Closing.